kami dari kelompok 2 beranggotakan Yemna Rizky Barirah dan saya sendiri Nuswatun Hasanah akan membahas tentang konsep dasar pengembangan kurikulum PAI. Langsung saja hakikat pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu bagian dari pendidikan Islam. Istilah pendidikan Islam dapat dipahami dalam beberapa perspektif. Di antaranya, pendidikan menurut Islam yaitu pendidikan yang dipahami dan dikembangkan serta disusun dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, pendidikan keislaman, yaitu upaya mendidikan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi pandangan dan sikap hidup seseorang. Yang ketiga, pendidikan dalam Islam atau proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam. Dari beberapa definisi tersebut, intinya pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan dengan niat untuk menjawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kegiatan pendidikannya. Yang kedua, definisi pengembangan kurikulum PAI. Pengembangan kurikulum PAI merupakan suatu perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan itu yang terjadi pada diri siswa. Selanjutnya materi ketiga, keempat, dan 5 akan dibacakan oleh teman saya, Nina Rizky Barirah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya terkait motif pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Dalam sejarahnya, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam mengalami perubahan-perubahan paradigma, walaupun dalam beberapa hal tertentu, paradigma sebelumnya masih tetap bisa dipertahankan hingga sekarang. Hal ini dapat dicermati dari fenomena berikut. Yang pertama, yaitu perubahan daya tekanan pada hafalan dan daya ingatan tentang teks-teks ajaran agama Islam serta disiplin mental spiritual sebagaimana pengaruh dari Timur Tengah kepada pemahaman tujuan makna dan motivasi beragama Islam untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua yaitu perubahan cara berpikir tekstual, normatif, dan absolutis kepada cara berpikir historis, empiris, dan kontekstual dalam memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama Islam. Yang ketiga yaitu perubahan dari tekanan pada produk atau hasil pemikiran keagamaan Islam dari para pendahulunya kepada proses atau metodologinya sehingga menghasilkan produk tersebut. Selanjutnya yaitu terkait arah dan tujuan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Ya, arah dan tujuan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang pertama yaitu membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu meningkatkan kecerdasan dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta meningkatkan kualitas dirinya sebagai manusia. Yang ketiga yaitu mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta menanamkan kebiasaan berpikir dan perilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri. Yang ketiga yaitu meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan, dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Yang keempat yaitu meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang asas pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Asas pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam
itu ada 4. Yang pertama yaitu ada asas filosofis, ada asas sosiologis, ada asas psikologis, dan ada asas organisasi. Yang pertama yaitu asas filosofis, ya. Asas filosofis itu asas yang berkenaan dengan sistem nilai. Yang kedua, asas sosiologis itu asas yang sangat berkenaan dengan kebutuhan, pengembangan, dan karakteristik suatu masyarakat yang mengalami suatu proses sosial. Yang ketiga yaitu asas psikologis yang memberikan pengertian bahwa kurikulum pendidikan agama Islam itu hendaknya disusun dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan pertumbuhan anak dan perkembangan yang dilalui anak didik. Yang keempat yaitu asas organisasi. Ya, di dalam asas organisasi itu ada bermacam cara dalam mengorganisasikan bahan sebagai keperluan pengajaran. Salah satunya yaitu mengorganisasikan bahwa berdasarkan topik, tema, kronologi, konsep, dan proses disiplin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2 terkait konsep dasar pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Apabila ada kesalahan dalam berkata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titit.